masak ayam nek tengah hutan. Panas. Masak rica-rica ayam. Oh. Pakai tambul. Minuman Bogor. Hah? Nang omahe wong ya, Mas? Ayo, Yo pesen kan mau. Nyapa to iki mau? Sing iku to, sing ngombe mau. Kancane Mas Ito. Piye to wong iki? Lagi rumah. Panas. halo konco-konco, ada yang terbaru dan juga membuat kita menjadi haru. Inilah kehidupan nyata seorang wanita menyandang status janda yang berjualan warung kopi dan juga istilah jus Bogor yang berada di tengah hutan kampung pedalaman di wilayah Kabupaten Tuban. Wanita tersebut berhati lemah lembut, penyabar, juga ramah. Selama 9 tahun hidup menyandang status janda dikaruniai 2 orang anak. Di warung di tengah hutan inilah dari pagi hingga sore, dari sore hingga menjelang pagi lagi. Adapun selama berjualan hanya ditemani seorang keponakan. Adapun keponakan yang menemani tidak setiap harinya bisa untuk membantu berjualan. Terkadang bila mana keponakan tersebut sekolah, maka Mbak Eni sendirilah tinggal di warung ini. Di warung ini, Mbak Eni menjual aneka minuman seperti minuman industri dan juga minuman tradisional seperti kopi, teh, legen, dan juga istilah jus Bogor. Adapun sebagai pelanggan atau orang yang terbiasa mampir di warung ini, umpamanya orang mau mencari kayu ke hutan, orang mau mencari rumput, atau orang mau pergi ke ladang hutan. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin tahu tempat atau lokasi tersebut, nanti admin akan berbagi petunjuk jalan ke tempat tersebut. Namun sebelumnya, monggo atau silahkan Anda untuk subscribe, di like atau di jempol, sertakan komentar di kolom komentar. Bila mana sudah, marilah kita lanjut. Simak selengkapnya, tolong jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Adapun cerita awalnya, saat admin menemukan warung tersebut, admin mau ke sebuah pedesaan yang disebut dengan Desa Sendang Asmoro. Di tengah hutan ada sebuah bangunan berupa bangunan kayu. Tidak disangka bangunan tersebut berupa sebuah warung. Hingga admin kebablasan dan balik lagi ke warung tersebut. Semula tidak mengira kalau itu sebuah warung, karena di warung itu tidak ada seorang pun yang duduk di warung tersebut. Lalu admin masuk dan memberikan salam. Kita akan mampir dulu di sebuah warung terpencil yang berada di tengah hutan. Assalamualaikum. Napa, Om? Niki entene kopi enten, Mbak? Wonten. Nggih. Anu, Mbak, mie, Mbak. Mie. Ya, Mboten wonten mie. entene napa? Inggih kopi ya mboten ngan kajian mie-mian. Oh ya wes, rapat Mbak, kopi. Kopi. Nggih. Tempat ini merupakan tempat terpencil ya, Mbak niki, Mbak, nggih. Tempat sendang, nggih mboten terpencil. Cuma tempat sendang, sumberan ngoten lho. Sumberan ngoten. Nggih. Oh, nggih. Nggih nang tengah alas niki. Jadi niki tempat niki terpencil di tengah hutan ya, Mbak ya. Nggih. Jadi sampean marung jualan niki terpencil sendiri. Ndak ada temen, ndak ada tetangga, ndak ada apa, Mbak ya. Dodolan kopi. Warung Ibu Mbak sinten niki? Mbak Eni. Mbak Eni, tapi bukan Eni Sagita ya, bukan. Eni Sagita Asolole. Oke. Masuk YouTube malah enak. Terkenal. Iya, terkenal. Ini bersama Terkenal. Mbak
Mbak Eni. Ini saya kita. Mumpung sekarang belum bulan puasa, jadi sebentar lagi kan bulan puasa, kita ngopi-ngopi dulu di warungnya Mbak Eni. Nanti kalau puasa kan nggak bisa. Kalau puasa kan nggak bisa. Puasa. Terus Mbak Eni marung di sini dengan siapa Mbak? Sendirian ya Mbak ya? Sendiri. Di WA terpencil di tengah alas. Oh berarti Mbak Eni neng kene neng tengah alas terpencil ya Mbak ya? Nekat ya Mbak Egi ya? Nekat Mas, arep kosong niki butuh duit nggih anak. Butuh duit nggih anak. Putrane pinten Mbak Eni? Kalih. Dua. Lah kakungnya Dalam? terus suaminya Janda. Mbak masih suaminya kok janda? Suaminya nggak ada, sudah pisah. Oh jadi Sekarang yang janda janda. Mbak Eni janda Mbak ya? Janda. Sudah berapa tahun Mbak Eni janda Mbak? 9 tahun. 9 tahun. Menjanda. Berarti selama 9 tahun belas ora tau dintep kalau jengking. Ora tahu. Nggak tahu dintep kalau jengking. Soalnya dintep loro. Setia. Warung minuman kok. Kok nggak wedi Mbak marung sendiri di tengah hutan seperti ini Mbak? Enggak Mas. Wis nekat. Wis nekat ya Mbak ya? Nekat-nekatan. Apalagi Mbak ini rondo janda. Janda. Ntar kalau digondol luwak gitu gimana Mbak Egi Mbak? Ya. Ora to Mas. Luwake nak api ya aku gelem nek luwake elek mah. Lek luwak yang api gelem, lek luwak elek mau. Maksudnya api ki tanggung jawab ngono lho. Oh gitu. Terus ora luwake tanggung jawab. Selanjutnya, admin akan berbagi petunjuk jalan ke arah atau lokasi warung tersebut. Ini adalah jalan raya dari Rengel menuju ke Pakah. Kurang lebih sekitar 5 km dari Pasar Rengel, kita melihat pemandangan seperti ini. Nanti ada petunjuk jalan atau arah ke Kampung Sendang Asmoro. Sendang Asmoro juga sebuah tempat wisata. Setelah kita melihat petunjuk jalan seperti ini, nanti beberapa meter ada sebuah pertigaan. Jadi kalau sudah melihat pelang seperti itu, kurangi kecepatan. Bila mana ada pertigaan, kita belok ke kiri langsung. Sekitar 50 meter lagi di depan ada pertigaan atau jalan masuk kampung. Jalannya kalau seperti ini sebelum masjid. Jadi Anda amati betul, Anda hayati, cermati gambar ini. Nah ini pertigaannya. Kita belok kiri pelan-pelan. Dari tempat ini sekitar 6 km. Kita melewati perkampungan, melewati hutan, dan juga melewati tebing-tebing gunung kapur. Kampung ini wilayah Kabupaten Tuban Selatan. Sambil Anda menanti sampainya kita di tempat tujuan, ada baiknya Anda mendengarkan apa yang Pak D katakan sebagai edukasi atau menambah pengetahuan tentang bumi wilayah Tuban. Di wilayah Tuban Selatan, terutama di dekat-dekat perbukitan, didominasi dengan bebatuan. Jadi tanah dan batu itu banyak batunya. Andai kata kita menancapkan sesuatu ke tanah sekitar 1 meter, sudah mentok batu. Jadi di wilayah tempat ini kita tidak bisa membuat sumur kumpo atau sumur bor. Yang ada adalah aliran air alami dari pegunungan. Setelah kita masuk jalan kampung sekitar 2 km, suasana sudah mulai ekstrim atau cenderung mengarah ke hutan. Di depan ada beberapa deretan rumah di bawah tebing batu kapur.
Jadi di kawasan ini zonanya atau wilayahnya bebatuan kapur. Setelah kita melewati deretan rumah ini, kita menempuh lagi jarak sekitar 5 km. Di kanan dan kiri jalan semak-semak dan bebatuan tebing Gunung Kapur. Kalau kita amati betul, di kawasan ini tidak ada persawahan. Di kanan kiri perumahan hanya berupa gunung kapur atau gunung batu. Mungkin dalam hati Anda sekalian bertanya, dari manakah mata pencaharian masyarakat atau penduduk di kawasan tempat ini? Sebagai mata pencaharian tetap masyarakat di kawasan perkampungan ini, mereka semua ada yang bekerja buruh di kota, ada yang bekerja sebagai tukang bangunan, ada pula yang bekerja berdagang di kota Surabaya, ada yang bekerja di perusahaan atau di pabrik, ada juga mereka yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Selebihnya Pak D pun tidak tahu atau kurang begitu mengerti. Mengenai bebatuan yang ada di Gunung Kapur ini, sebagian adalah lahan perhutani dan ada juga lahan milik perorangan atau milik masyarakat. Sepertinya batu kapur yang ada di pegunungan ini masih utuh, belum tersentuh alat-alat canggih dari perusahaan atau alat canggih dari kota besar. Mungkin bila mana alat canggih dari perkotaan masuk di kampung ini, bisa dikatakan wajah alam di sini pun berubah. Bagi mereka masyarakat yang kebetulan ladang atau lahannya ada batu kapurnya, mereka menjual sekedarnya. Suatu misal batu tersebut diambil sedikit untuk dibikin koral, atau batu tersebut diambil untuk bahan bangunan namun hanya sekedarnya, tidak melakukan secara berlebihan, sehingga suasana batu kapur atau bukit kapur yang ada di kawasan ini masih terlihat utuh. Adapun lahan tanam berupa ladang seperti tanaman jagung, tanaman ubi kayu, dan berbagai macam tanaman polowijo yang lain, untuk mengairi tanaman tersebut hanyalah sebatas air hujan atau lahan tadah. Adapun jalan yang kita lewati ini menuju ke sebuah kampung atau tempat wisata yang dinamakan Sendang Asmoro. Lalu seperti apakah tempat wisata Sendang Asmoro, admin pun belum tahu. Jadi di kemudian hari admin akan menampilkan atau akan mengeksplor tempat kampung bernama Sendang Asmoro. Nah, konco-konco, sepertinya tidak lama lagi kita sudah sampai di tempat tujuan. Di depan, di sebelah kanan jalan, ada sebuah bangunan kayu. Itulah sebuah warung kopi milik Mama atau Mbak Eni. Entah kenapa Mbak Eni tidak mau bersolek atau berdandan seperti wanita-wanita yang lain pada umumnya. Jadi tidak ada sepoles pun peralatan make up atau peralatan kecantikan. Kendati pun alami apa adanya, tidak kalah keserasiannya dengan wanita-wanita yang berada di pinggiran kota atau wanita-wanita yang ada di perkotaan. Mungkin bagi Anda yang kurang begitu yakin dan percaya, Anda bisa menelusuri mengikuti vlog video perjalanan dalam konten YouTube Galeri Kampung Desa yang Anda lihat pada sekarang ini. Dalam video ini pun admin tidak mempoles dengan berbagai macam kontras warna. Jadi gambar yang Anda lihat adalah gambar yang asli apa adanya di saat admin melakukan pengambilan gambar di depan Mbak Eni. Dalam gerakan dan melakukan sesuatu terlihat apa adanya, tidak ada unsur terlalu banyak gaya dan dibuat-buat.
Bukan berarti admin terlalu menyanjung atau memuji, dan juga bukan admin terbawa perasaan dan suasana. Namun admin mengatakan apa adanya sesuai dengan suasana atau fakta yang ada. Selanjutnya mungkin para penonton yang ingin berinteraksi dengan yang bersangkutan atau Mbak Eni, silahkan Anda sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu nanti pada suatu saat Mbak Eni merespon komentar Anda. Namun yang diutamakan atau yang diprioritaskan adalah bagi Anda-Anda yang berkenan atau bersedia untuk OTW langsung datang ke lokasi. Itu adalah yang terbaik. Pada saat admin ngobrol dengan yang bersangkutan, tiba-tiba ada pedagang ayam lewat. Pedagang ayam tersebut merupakan langganan tiap hari untuk dimasak berbagai macam masakan seperti rica-rica, kare, atau yang lainnya. Di seberang jalan depan warung ada semacam aliran sungai yang airnya jernih. Disitulah yang bersangkutan menyuci pakaian, disitulah yang bersangkutan juga menyuci berbagai macam cucian. Mungkin juga dari situlah yang bersangkutan mengambil air. Namun yang bersangkutan tidak mandi di situ, melainkan air dari aliran tersebut dibawa ke kamar mandi. Dan di warung inilah keseharian yang bersangkutan atau Mbak Eni dari pagi hingga petang, dari petang, malam hingga menjelang pagi lagi. Masak ayam di tengah hutan. Panas. Dimasak apa Mbak itu Mbak? Masak rica-rica ayam. Oh. Pakai tambul. Minuman Bogor. Hah? Nang omahe wong ya, Mas? Yo pesen ya mau. Nyapa to iki mau? Sing iku to, sing ngombe mau. Kancane Mas Ito. Piye to Bang iki? Iku sing kanca Senyum ke kamera dulu. Manas. Boleh to. Teri kok. Selanjutnya mungkin dalam hati Anda pun bertanya, apakah yang diistilahkan dengan jus Bogor? Perlu Anda mengerti di wilayah Kabupaten Tuban khas dengan minuman legen siwalan. Adapun legen siwalan tersebut dibagi dua, ada yang manis merupakan minuman segar, ada pula yang rasanya agak pahit merupakan minuman untuk hiburan atau penenang pikiran. Pada kali ini admin sengaja untuk mematikan suara asli atau voice audio karena di situ ada seorang yang sedang memutar sebuah lagu dan kebetulan lagu tersebut berhak cipta. Jadi admin matikan audio aslinya dan admin ganti dengan pengisi suara atau narasi. Nah, seperti itulah suara asli lagu atau audio tersebut. Jadi admin terpaksa untuk mensenyapkan dan admin ganti dengan back sound, lingsir wengi, dan juga pengisi suara, namun semuanya sesuai dengan fakta. Sekali lagi admin berpesan jangan lupa Anda untuk berkomentar, serta jangan terlalu banyak video ini untuk di skip agar Anda semua bisa mengerti betul tentang Mbak Eni. Kini admin sudah saatnya untuk undur diri dan pamit. Baiklah, sekarang kita lanjut perjalanan untuk pulang. Kita melewati alam pedesaan Gunung Batu seperti tadi, hingga kita sampai di jalan arah Bojonegoro Pangkah. Selanjutnya, terima kasih Anda telah menonton.
Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semuanya, sehat yang menonton, sehat yang ditonton, serta pula berikanlah doa agar admin selalu sehat dan bisa menyajikan konten-konten video yang bersifat real dan di dunia nyata benar-benar ada. Semoga terhibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana video ini suatu saat berhenti, artinya video tersebut sudah selesai.